Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi, bukan? Hari ini adalah hari pertama. Selamat datang di podcast Duduk Sejenak PDS dari LDK Salam Gay and Pontianak. Kenalin, aku Ahmad Ali Prasetyo, biasa dipanggil Alwi atau Ilwa. Kali ini kami dari PDS mendatangkan salah satu bintang tamu spesial ya. Ini first time. Siapa namanya bang? Nama saya Sidki. Sidki, nama panjangnya? Panjang banget nih ini. Panjang ya? Muhammad Sidki Hakim Saud. Oke, panggilannya Bang Sidki berarti ya. Dari mana bang? Saya dari Untan. Untan. Organisasinya? Di sini saya mewakili Untan atau Student for Justice in Palestine. Betul. Itu adalah mau jelasin dari awal banget nih. Mungkin boleh dari kapan didirikannya dulu, terus kemudian concernnya tuh di mana dan yang Kalau SJP sendiri itu berawal mungkin yang yang menginisiasinya terlebih dahulu tuh kawan-kawan mahasiswa di Eropa di Barat atas peristiwa 7 Oktober kemarin untuk 7 Oktober 2023 itu ya. ya tentang Palestina. Kemudian karena universitas-universitas sana tuh banyak yang diam, banyak yang tidak mendukung, bahkan melarang mahasiswanya untuk ikut kegiatan Palestina ataupun membela saudara-saudara itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri khususnya kami itu ingin mendukung kawan-kawan di luar, jadi melibat sebagai melawan universitas itu ya, karena di sini kan juga mendukung juga walaupun tidak terlihat banget seperti yang di luar kan sangat-sangat menentang. Kalau di sini ya mungkin diam, tetapi dari masing-masing dosennya mungkin atau masing-masing para civics akademik itu pendukung Palestina. Seperti itu. Jadi kami di sini bergerak mungkin seperti organisasi Palestina pada umumnya lah ya, tapi berfokus pada universitas mahasiswa. Concernnya kepada mendukung pembelaan terhadap Palestina. Ya. Tapi target untuk orang-orangnya itu adalah khusus di mahasiswa dan akademika. Ya, betul sekali. Dengan cara yang tentunya permainan yang halus ya, yang mengajak dengan cara yang halus, diam-diam gitu ya mungkin ya. Tidak Enggak yang juga diam-diam sih, tapi lebih ke tidak anarkis gitu. kan kita di sini juga tidak dilarang kan. Sebagai warga negara Indonesia tidak dilarang. Bahkan Indonesia secara negara juga mendukung Palestina. Yang Kemudian udah dari kapan kalau yang di SJP, yang di Untan? di Untan, jujur saya bukan yang pendiri awal. Maksudnya bukan Pewaris berarti Anda. iya, maksudnya yang jadi tarik itu, mau dinawarin mau ikut enggak. Yang sebenarnya udah berjalan. Saya itu masuk atau dibudak itu udah mungkin tahun ini ya. Saya lupa exactnya kapan bulan berapa. Tapi itu Tahun ini baru. Oh iya. Bisa teman-teman cek juga Instagramnya Untan SJP. Untan SJP kemarin baru dihack. Iya, dihack sama akun Joki kalau nggak salah. Ya penjualan gitu deh. Tapi udah balik ya berarti sekarang. Udah Nah, silakan di follow teman-teman. Boleh Untan SJP. Oke, ini tadi kan baru tentang Untan SJP-nya. ya. Tadi sekilas tentang Bang Sidki itu belum terlalu kenal lagi ya, kawan-kawannya itu baru tahu sekedar nama doang, kemudian asal itu. Boleh mungkin Bang Sidki ini sebenarnya apa yang membuat Bang Sidki join ke Untan SJP dan apa yang membuat Bang Sidki ini membela teman-teman kita di Palestina? Siap. Apa yang membuat saya untuk join? Pertama mungkin yang paling kuat menggerakkan hati saya dan badan saya itu adalah mungkin kita itu saudara seiman di sana, saudara Muslim yang di sana, dan itu juga salah satu kota yang suci di sana dari agama Islam. Itu mungkin penggerak terbesar untuk saya. Yang kedua adalah sebatas kita hanya manusia sih. Kita manusia, kita
harusnya berhak untuk hidup, tetapi saudara-saudara kita di sana tidak memiliki hak tersebut. Setiap harinya dibayang-bayangi kematian, dibayang-bayangi luka, dibayang-bayangi kelaparan, dan itulah yang menyebabkan atau yang membuat alasan sebenarnya itu cukup untuk kita stand atau mendukung saudara-saudara kita di sana. Ini singkatnya seperti Oke. Berarti karena yang pertama karena memang rasa ada tali persaudaraan yang kedua ya karena kemanusiaan tadi gitu. Dia tergeraknya dari dalam, bukan karena diajak temen. wah, kebetulan kalau join SJP-nya diajak. Jadi sih diajak. Tapi untuk membelanya kan mungkin diajak. Mungkin dari sebelum masuk Alhamdulillah. SJP udah Alhamdulillah kenal juga sebelum Palestina seperti apa dan segala macam ya. iya. Oke. Nah, karena Bang Siki udah tahu ya, mungkin kita boleh bahas lebih dalam sedikit nih, Bang. Iya. Oke. Nah, Sebenarnya tanah Palestina atau mungkin lebih dikenal luas Baitul Maqdis ya, Ya. Baitul Muqaddas ya, mhm. suatu tempat yang suci begitu kan. Itu sebenarnya yang dijanjikan untuk memiliki tanah tersebut itu adalah orang-orang bangsa Palestina atau Bani Israel, orang Israel. Kalau dari sejarah yang bakal diketahui Dijanjikan. Oleh siapa nih? Dijanjikan oleh siapa nih? dari Kalau misalnya kita lihat negara dunia, kayaknya pada netral-netral aja ya. Ya. Mungkin dari lebih ini ya, mungkin lebih ke kembali ke agama mereka. Karena kan mereka bukan mereka Israel ini ya. Kalau dari yang insight yang saya dapat gitu ya. Mereka itu kan berdalih dengan Alkitab yang mereka punya, dengan kitab rujukan yang mereka punya, bahwasanya Oke. mereka dijanjikan untuk memiliki tanah tersebut. Oke. Nah, tapi begitu juga sebenarnya dengan Palestina benar ya. Itu adalah tanah umat muslim sebenarnya kan. Nah, tapi kalau dari perspektif sejarah konsepsi tahu, pahami, nah itu sebenarnya bagaimana? Perspektif sejarah. Oke. Mungkin agak panjang nih. Nggak apa-apa. Yang saya tahu ya, yang saya tahu itu panjang. Dari awal juga nggak apa, misalnya dari Nabi Musa nggak apa. Nabi Musa. Oke. Atau mungkin dari sebelum itu kali. Boleh. Ya, Kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya pernah bukan ditunjukin secara langsung ya, nonton lah. Gitu. Kalau Alkitabnya umat Nasrani, umat Kristen, itu ada versi yang menunjukkan peta Palestina. Dan di versi itu sangat sama sekali tidak ada Israel di sana. Tentu cuma Palestina yang itu menandakan bahwa memang tempat ini memang sudah lama disebut dengan Palestina. Sejarahnya yang saya tahu karena saya orang Islam, mungkin referensinya banyak dari Muslim. Di awal dari ya Nabi Yakub itu sendiri punya 12 anak yang akan seterusnya akan menjadi Bani Israel. Bani Israel awalnya tinggal di Palestina. Singkat cerita, lama-kelamaan berkembang biak, akhirnya dia pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir, dijajak, dia dipimpin oleh Fir'aun lah ya. Istilahnya oleh Fir'aun, mereka tertindas di sana, dan Allah selamatkan mereka dengan Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi Musa menyelamatkan mereka. Kemudian setelah selamat dari penindasan Fir'aun, mereka itu akhirnya dibawalah oleh Nabi Musa ke tempat yang Allah janjikan, yaitu Palestina itu tadi. Namun tempat tersebut tuh memang ada penduduk aslinya di sana, suku Filistin. Suku Filistin itu badannya gede-gede. Mereka tidak mau masuk sana karena takut dengan badan gede-gede itu. Nah, Bani Israel tadi udah dibawa. Lalu Nabi Musa minta lah mereka kan ayo masuk sama-sama dan ikutnya berperang. Tolong bantu saya berperang dalam melawan orang-orang Filistin itu karena ini merupakan tanah yang mereka tidak mau. Mereka malah nyuruh Nabi Musa sendiri, ya silakan kalian berperang melawan musuh-musuh tadi, tapi di luar aja. Dan ketika sudah menang, tolong kasih tahu kami biar kami masuk.
Ya namanya pemimpin lah ya. Ngelihat rakyatnya kayak gitu kesel dong. Ya bisa marah. Singkat cerita, mereka mereka selain membangkang, mereka kembali syirik dengan nyembah apa? Patung satu emas. Oke, ya Pak. Emasnya. Dan lain akhirnya sinta lain Nabi Musa marah, disesatkanlah sama Allah Bani Israel itu selama 4 masa, sekitar 60 tahun. 60 tahun sesat, Nabi Musa meninggalkan mereka, akhirnya diutus kembali. Ada yang bilang Nabi, ada yang bilang nggak tahu ya, mungkin Nabi ya. Ini Ishak bin Nun. Ishak bin Nun. Terus kembali untuk memimpin mereka. Akhirnya mereka kembali taat, jadi taat. Dan akhirnya bisa membebaskan, akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian setelah itu, seingat saya Nabi Musa ini membagi menjadi 12 apa untuk masing-masing suku Bani Israel. Oke, bagi 12, tapi karena mereka memang dari awal itu tabiatnya banyak yang nggak benar ya, mereka sering konflik, sering bertikai dan lain-lain, akhirnya terpecah mereka, terbagilah jadi awalnya baik-baik aja, tapi mereka akhirnya terbagi menjadi 2 kerajaan lah istilahnya. Ada bagian utara dan selatan. Bagian utara itu ibu kotanya Samaria, kalau nggak salah. Bagian selatan itu kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Berarti itu masing-masing tuh 66 formasi tadi. Bisa jadi 66 atau lupa, pokoknya terbagi jadi 2 lah. Oke, ada utara selatan. Lalu karena mereka sering bertikai dan lain-lain, akhirnya mereka gampang diadu domba mungkin ya. Akhirnya terjajahlah mereka oleh namanya kerajaan siapa? Assyria, kalau nggak salah. Assyria itu pada tahun 722 sebelum Masehi. Dijajah, kalau nggak salah bagian utara dulu terjajah, kemudian sebelum sempat ke bagian selatan ada lagi penjajah datang tuh dari Babilonia, nama rajanya Nebukadnezar. Terjajah lagi mereka, dan Nebukadnezar ini menghancurkan Ismail bin Mutayy apa Sulaiman ya? Oh, Ini ini Haikal Sulaiman. Iya, Sulaiman benar. salah. Itu pada tahun 500 sebelum Masehi, 590. Kemudian pokoknya eh tanah itu memang dari dulu terjajah, akhirnya ada yang menjajah lagi. Wah, tidak tidak settle lah. Baru berapa tahun akhirnya dijajah terus. Jadi dari dari kerajaan Syria ke Babilonia, kemudian oleh kerajaan saya lupa, Persia kalau nggak salah, Persia dijajah, dan terakhir itu oleh kerajaan Romawi oleh Raja Titus. Ya, pas kerajaan Persia itu dibangun kembali Haikal Sulaiman, dan Raja Titus diajarkan lagi itu pada tahun 70 Masehi. Cuma 70 Masehi. Nah, akhirnya mereka melawan Buana, diaspora. Jadi dari tempat itu mereka dah melakukan itu pergi. Ditinggal berarti. Pada itu ditinggal. Itu dari tahun tadi tuh dari tahun 70 sampai 1900-an mereka melalang Buana, dan ditolak di mana-mana karena mereka tuh itu dari tabiat awalnya tuh memang tidak benar. Ya. Sering dengan domba, bertikai, mencuri, bermonopoli, banyak lah. Jadi udah kecap gitu ya. Udah kecap. Pindah kemana buat onar, akhirnya diusir. Kena sakit terus diusir. Singkatnya seperti udah, karena mereka diusir terus, akhirnya lahirlah seorang manusia. Anak manusia. Anak manusia yang sana sapi. Anak manusia itu pada tahun kalau nggak salah 1860. Namanya adalah Theodor Herzl. Oke, jadinya Keluar lah pada tahun 1896, nggak salah 96. Dia buat buku namanya Der Judenstaat. Isi bukunya adalah bahwa orang Yahudi ini sering dibunuh, bukan dibunuh ya, sering dibuang-buangin, diusir-usir. Jadi mereka harus buat satu negara yang dimana isinya mereka aja. Pada saat itu buku itu ditolak tuh, tentang di mana-mana karena mereka berpecah-pecah jabat onar, apalagi satu negara. Orang-orang yang punya pemikiran yang baik membaca itu sangat-sangat tidak masuk akal loh. Tapi akhirnya
Nah, bagaimana berjalanlah untuk itu di apa ya direalisasikan 1897 1897 ya setahun setelah itu terjadilah Kongres Zionis pertama. Setelah Kongres Zionis pertama mereka merumuskan bahwa tadi tuh Yahudi harus punya satu wilayah atau apa mana mereka merujuk ke kita mereka lah yang katanya mendapatkan itu menuju ke tanah terjanji jadi Palestina Tempat yang udah mereka tinggalkan. tinggalkan yang awalnya mereka tidak mau masuk karena takut yang awalnya mereka buat onar di sana berpecah belah di sana akhirnya mereka merujuk lagi ke sana di mana sebenarnya tempat itu telah dipegang saat itu ya kaum muslimin Utsmani ya? iya jadi seperti itu akhirnya mereka minta apa ya yang punya inilah yang punya Yang tanah sedang menaungi itu. yang punya tanah mereka minta boleh tak kami punya tanah itu ditolak sama Sultan Sultan ini kalau nggak salah ya, kakeknya Mehmet juga. Dua kakeknya atau bapaknya? itu udah jauh dong harusnya Iya. Tahun 18-an gitu kan? oh kelas lah 1960-an. Oke, lanjut. bukan itu ini Sultan terakhir Sultan terakhir. Sultan Abu Oh, dari yang bawah tuh ya. Sultan terakhir Sultan Abu ada dia udah Ya kan itu Diminta. 1453 ya yang ya itu dari lupa. diminta itulah karena ini tanah kaum muslimin mereka pulang nggak salah tahun 1901 datang lagi menawarkan dengan tawaran besar tidak hanya minta dia ngasih banyak sekali uang berapa ratus triliun gitu dan dijanjikan banyak jadi kapal perang dijanjikan apa universitas banyak sekali dikasih tapi Sultan tetap tidak mau goyah karena ini tanah kaum muslimin nggak Iya. mungkin dilepas oleh itu dan kalau dilepas berarti sama saja mengkhianati kaum muslimin yang pernah membebaskan tanah itu sebelum akhirnya mereka tidak balik lagi dan kenapa tanah itu hari ini bisa akhirnya terserahkan kepada mereka setelah ditolak itu bagaimana tidak tahu ya ada yang merencanakan atau bagaimana terjadilah perang dunia satu dan situ Utsmani secara terpaksa terikut di blok sentral di mana Jerman bersama Jerman melawan Inggris dan Prancis di blok itu kalah blok sentral yang kalah harus menanggung biaya perang dan khusus Utsmani wilayahnya dibagi itu kerajaan Islam itu luas itu dibagi Itu yang yang menang dan ada satu wilayah internasional itu yang katanya internasional ada dipegang tuh oleh mereka berdua Inggris dan Prancis mereka pegang dan diserahkanlah saya singkat ya diserahkanlah ke kaum Yahudi karena saat itu ada perjanjian namanya Sykes-Picot itu yang membagi belah-belah tadi karena terbitlah Mandate for Palestine itu dikasihkan ke Israel dan dikasihkan ke Israel tapi padahal di mandat itu ya mungkin cuman formalitas ditulis tuh dengan boleh kalian intip tapi dengan tidak mengganggu hak-hak publik yang orang yang udah di sana. tempat Di situ ya. sana sebenarnya ngomong itu gitu tuh orang Inggris Iya. ngomong pada 1922 sama Mandate for Palestine. Singkat cerita mereka berbondong-bondong tuh masuk ke sana, berbondong-bondong masuk ke sana dan kepemimpinan dia berganti masuklah oleh Inggris berganti jadi Amerika. Amerika memberikan UN Partition Plan mana dibagi dua ada bagian Palestina dan bagian Israel. Oke, two states. State kemudian berdirilah negara Israel pada 1948 juga menjadi peristiwa yang menyedihkan ya kemarin baru kita peringati Mei kalau nggak salah Nakba ya Nakba jadi 700.000 orang Palestina harus mengungsi keluar jadi tempat tersebut karena masuklah orang mungkin itu sejarah tidak singkatnya kenapa akhirnya Israel itu bisa Meneruki sekarang ini dengan hampir mungkin udah lebih dari 70% wilayah ya yang udah mereka udah. sekarang kayaknya udah lebih ya cuman Gaza dan West Bank doang kan sekarang. Tadi sempat kenal sedikit mau nanya ya.
Bang, bang ini Bangsa Filistin tadi itu, apakah itu nenek moyang dari orang-orang Palestina yang sekarang berada di sana? bangsa Filistin. Yang tadi di awal ketika Nabi Musa dan Bani Ismail mau masuk, kan udah diduduki oleh bangsa Filistin gitu kan? Nah, apakah mereka itu nenek moyang dari orang-orang Palestina yang sana? Oh, mungkin itu beda ini, cuman mirip aja. Ternyata yang pernah saya ini bukan baca banget ya, cuman ya timeline Instagram dan lain-lain. Ternyata gen orang Palestina sekarang itu sejalan dengan gen nenek moyang yang harusnya menempati tempat itu. Oke, dan orang-orang Israel sekarang itu gennya tetap kan gen Bani Ismail. Ada yang dari Polandia, ada yang dari banyak tuh, dari luar sebenarnya itu orang-orang Yahudi, dan katanya juga nama-nama mereka tuh disamakan lah. Sebenarnya itu nama Barat, tapi karena udah masuk Yahudi jadinya namanya pakai Yahudi Yahudi dan itu nggak tahu valid apa enggak, tapi setahu saya Kalau dari sejarah kan memang lihat ini dari perspektif Bang Sidki dapat gitu ya. Iya. Masih dapat Yang saya itu tahu seperti itu, guys. memang sebenarnya berarti di awal itu juga dijanjikan untuk Bani Israel. Ya. Tapi Sekarang mereka karena menolak. mereka ya dengan tegas ya berarti ya mereka tidak mau Nggak gitu kan, menolak. Bahkan di Diajak Quran masuk. disebutin tuh. Disebutin kalau mereka nggak mau masuk, Nabi Musa ngajak minta bantu berperang. Oke, malah Nabi Musa Mereka disuruhnya nggak mau. masuk sendiri. Masuk gitu. sendiri, kamu berperang sendirilah dengan Tuhanmu. Oke. Nggak tahu ya kalau nanti kami duduk-duduk aja di sini itu nggak tahu, tapi Tapi yang jelas mereka terjemahan nggak mau bebasnya masuk gitu. situ. Bahkan saya bawa Tuhan ini disuruh masuk. Gitu Yoi, kan. betul sekali. Artinya mereka menolak dan akhirnya tanah itu juga dijanjikan untuk kaum muslimin gitu. Cuman kalau Iya. kita lihat juga dari Bani Israel itu kan dibawa oleh kaum mereka adalah kaumnya Nabi Musa gitu kan. Yang dimana berarti Nabi Musa ini kan juga tauhid ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini juga dapat kita artikan berarti itu sebenarnya secara tidak langsung memang sedari awal udah dijanjikan untuk Muslim tanah itu berarti kan. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, kenapa masih ada segelintir orang? Nah, segelintir ini mungkin lebih ke banyak ya. Kita nggak usah jauh-jauh mungkin di Indonesia aja lah. Masih ada orang-orang yang sangat kekeh ngebela Israel, Iya. sangat kekeh berdiri untuk Israel dan mengatakan bahwa memang itulah yang sebenar-benarnya pilihan untuk berdiri begitu ya. Dan juga tidak sedikit dari mereka itu mencemooh orang-orang yang kemudian tidak berdiri untuk Israel atau lebih tepatnya berdiri untuk Palestina gitu kan. Kayak misalnya orang-orang yang membela Palestina itu ada yang boykot segala macam, ada yang mungkin aksi, ada yang dengan konten-kontennya dan segala macam gitu ya. Itu dicemooh oleh mereka yang membela Israel gitu kan. Dan juga mereka ini mirisnya ya Bang Nebati. Tidak sedikit juga dari mereka itu Muslim. Ya. Masih ada sebagian Muslim, Siapa saudara-saudara Muslim kita gitu ya, yang udah jelas-jelas Muslim nih maksudnya ya kan. Kita tahu nih teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina itu kan juga Muslim. Harusnya dari satu aja itu ya, udah tahu sama-sama saudara seiman, itu kan udah bisa menggerakkan hati kita untuk ngebela sesama Muslim. Kayak misalnya nih Bang Sidki misalnya ada mau dibegal gitu kan, terus kan saya ngelihat jalan, nggak mungkin dong saya tinggalin gitu kan, karena kita ngerasa saudara seiman gitu kan. Pertama. Nah apalagi kalau udah itu termasuk perintah dari Allah juga gitu kan. Nah bahwasanya tanah sebagai bangsa ini tanah yang diberkahi, yang dimana itu juga dijanjikan untuk kaum muslimin. Nah tapi sebagian kaum muslimin sekarang masih ada yang mungkin agak banyak gitu ya, yang tetap tidak membela Palestina dan justru malah membela Israel gitu ya. Dan mungkin ada juga yang sebagian itu mengatakan dirinya netral. Tapi sebenarnya mereka tidak netral-netral amat. Mereka hanya mencari jalan yang aman mungkin di situ. Mereka tidak mau menunjukkan mereka berpihak pada siapa. Nah, sekarang itu kan orang-orang secara umum ya, mungkin ya, kok yang kita lihat yang tadi yang saya sampaikan. Sekarang kita merucut kepada yang mahasiswa nih Bang.
Oke. Kalau Kirain bakal ada pertanyaan dulu tuh. nah, jadi kita ngerucut ke mahasiswa. Heeh. Dari yang ini ya, kita pertama dari cara-cara mahasiswa untuk membela atau untuk berdiri di barisan orang membela Palestina. Oke. Itu kan bisa kita lihat pertama dari aksi. Kalau dari mahasiswa jelas ya. Dari Oke. mahasiswa tuh yang lebih Bisa. identik adalah aksi gitu. Kita lihat apakah aksi-aksi yang selama ini dijalankan, yang aksi-aksi yang selama ini digerakkan oleh mahasiswa-mahasiswa, apakah itu sudah sekitar, kita nggak bisa pakai persentase sebenarnya, tapi bisakah kita lihat bahwa memang udah banyak mahasiswa yang sadar melakukan aksi itu? Gimana kalau dari pandangan Bang Tirki? Dari awal dulu dari ada Muslim kenapa yang tidak mau? Boleh, kan Muslim yang masih bela Israel dan juga mungkin menempatkan diri netral. Kalau mengapa? Sebenarnya kita harus tanya langsung ya. Oke, Kita- iya benar. Kita tidak tahu kenapa, tapi kita baru husnuzon saja. Mungkin mereka memang belum banyak taunya, belum Oke. banyak bacanya, dan sekedar tahu aja. Gini, biasanya itu sesuatu itu kita merasa penting kalau memang udah kena ke diri kita. Oke, Kalau belum kena, misalnya orang tersebut belum benar-benar di keluarganya dibunuh gitu mungkin ya, belum dibunuh, belum apa, ya mereka selama masih baik-baik aja mereka biasa-biasa aja gitu. Kenapa harus? Mereka yang ngerasa, oh aku masih hidup, masih baik-baik aja, kan harus membela mereka gitu kan. Itu mungkin pemikirannya. Karena kalau misalnya udah kena pasti mereka juga bakal fight Iya, dong. Masa ibunya dibunuh, ya, mereka diam-diam. kakaknya dibunuh, masa mereka cuma diam-diam aja tidak memberitahu kalau Mungkin karena ini mereka ngerasa jauh gitu ya, jauh juga bukan urusan mereka gitu. mereka merasa punya kesibukan sendiri dan mungkin itu kita berususan itu manusia itu seperti itu, kadang misal belum kena ya memang belum mau. Yang kedua mungkin kita berususan mereka juga ya belum ada pengetahuan di sana karena mereka tidak tergerak di dalam. Ini juga Mas berhubungan dengan yang tadi pertanyaan mahasiswa, bagaimana apa ya mahasiswa itu berperan, atau udah sejauh mana pengaruh mahasiswa. Yang pertama mungkin bagaimana mahasiswa itu berperan. Mahasiswa kan berarti masih muda ya. Itu udah menjadi hal yang senjata kuat sih. Muda itu senjata kuat kan. Rasul bilang manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah muda sebelum tua. Kita sebagai mahasiswa muda, kemudian di sana juga mungkin waktunya juga masih banyak. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu kan. Mungkin muda, waktu luang masih banyak. Mungkin bisa sehat sebelum sakit, masih sehat dan bisa diturunkan banyak. Bisa otaknya masih bisa, tenaganya masih banyak. Kemudian mungkin bernetworkingnya juga masih lancar, masih bisa berkesempatan banyak. Itu merupakan hal yang banyak sih bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa di sana. Privilege anak muda. Banyak sekali yang bisa mahasiswa lakukan. Pertama tadi privilege tadi harus kita sadari dulu kalau kita tuh banyak sekali privilege. Kita masih muda, masih banyak waktu, masih punya tenaga, masih punya apalagi mungkin ya ada yang plus punya kekayaan dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Nyambung dengan pertanyaan pertama, mungkin cara terbesar yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan orang lain dengan membebaskan pemikiran, membebaskan akalnya, membebaskan arah pandangnya, membebaskan cara dia melihat sesuatu. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Karena mahasiswa itu juga jago di bidang itu harusnya. Mereka sering mengkaji. Mungkin dengan tugas-tugas biasa aja tuh lumayan berat ya untuk dikerjakan. Harus dianalisis dulu seperti apa, kita nanti mengerjakannya seperti apa, kemudian bagaimana rumusan masalahnya, analisis masalahnya, kita rumuskan pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab seperti apa. Itu kan sudah menjadi arah berpikir yang runut yang sebenarnya itu sudah keseharian kita dilakukan di kampus. Kenapa tidak kita lakukan juga di
kondisi saat ini di Palestina, bagaimana latar belakangnya, sejarahnya bagaimana, masalahnya apa, analisisnya bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian apa yang harus dijawab dan apa strategi-strateginya. Itu menjadi sesuatu power kita sebenarnya. Banyak sekali. Mungkin langkah konkretnya seperti itu. Kawan-kawan bisa pertama memperkaya diri dulu. Mungkin yang belum tahu banyak silakan memperkaya diri. Dan ini harusnya sepakat ya, memperkaya diri dan menyebarluaskan ilmu tadi. Jadi selain memperkaya diri, setidaknya omonginlah di tongkrongan. Kita tahu nggak sih udah segini banyak loh yang meninggal di sana. Tahu nggak sih sebenarnya tanah itu bukan punya Israel loh. Mungkin banyak kawan-kawan yang memang belum menjadi kesadaran dia, bahkan tahu aja tidak masih terjadi sekarang. Artinya lebih membiasakan untuk membicarakan tentang mereka, tentang Palestina. Iya, itu salah satu yang membiasakan. Karena kan kalau dilihat sekarang itu kan membahas tentang Palestina aja kayak butuh suatu ruang tersendiri terkadang. Nah, yang tiba-tiba nongkrong nih, tiba-tiba ngobrol tentang Palestina. Jarang kan? Dan belum tentu juga orang suka. Iya, juga suka. Memang itulah harus dinormalisasikan harus terlebih dahulu. dinormalisasikan. Makanya tadi itu kata Bang Sipki kan, apa namanya, pembebasan pemikiran dulu gitu kan. Itu juga jadi hambatan kita sebenarnya tuh. Gimana caranya membuat hal itu nyaman diomongkan di tempat orang. Bukan berarti kita ngomongin sedih-sedihnya terus ya, enggak. Iya. Kita kalau sedih-sedih juga enggak ada tenaga untuk itu. Kita harus memikirkan jauh ke depan apa yang akan terjadi. Strategi justru mungkin strategi yang perlu diburu. Mungkin rewardnya juga boleh tuh kita pikirin dan itu membuat energi dalam diri kita sih. Dan juga mungkin flashback kepada masa lalu. Iya, masa lalu. Siapa yang menguasai masa lalu? Menguasai masa depan. Itulah ya pokoknya. Ya, karena kan juga emang terutama yang tadi tuh ya, kita agak balik dikit di sejarahnya yang tadi Sultan Abdul Hamid tuh ya. Iya. Nah, itu kan beliau sekekeh itu ya untuk menjaga tanah itu. Betul. Bukan menjaga tanah sebagai itu tanah yang beliau miliki di kerajaan, tapi justru menjaga untuk kaum muslimin. Betul. Gitu kan. Bukan beliau beliau punya penguasa saat itu. Ya. Nah, dari situ kan sebenarnya juga bisa kita terapkan ya untuk anak muda gitu kan. Ya. Kita membangkitkan semangat kita sebagai anak muda dari melihat sejarah-sejarah ke belakang, bagaimana sebenarnya tanah itu dijaga, tanah itu dimiliki dan sebagainya gitu kan sebenarnya. Nah, nanti apa lanjut. Nah, mungkin menurut kawan-kawan kita membela tuh harus dengan aksi. Dan aksi tidak bisa setiap hari, tidak bisa selalu ada. Cuman mungkin aksi masih relevan dikit lah ya. Relevan itu kan perjalanan ketiga ya. Betul. Tapi bahkan kadang pun pengaruh yang kawan-kawan punya itu lebih besar dari aksi loh. Iya. Media sosial itu tadi, bukan tadi sih baru disebut nih. Media sosial. Bisa jadi podcast, bisa jadi potongan-potongan video kecil yang kawan-kawan share, atau yang kawan-kawan mungkin temannya teman-teman. Misal si A punya teman-teman, terus si A mau share tentang Palestina, mungkin yang ngomong siapa kayak bapak-bapak siapa gitu, mungkin kawan-kawannya nggak bakal denger. Tapi ketika si A tersebut ngomong sendiri gitu, guys gitu, bisa ngomong atau buat, bisa jadi itu juga salah satu strategi kayak kawan-kawannya si A ini Jadi mau denger kayak, ih tumben-tumben dia ngerekam videonya gitu kan, misalnya kan betul. mau bahas apa, dilihat, oh terbahas ini. Jadi kawan-kawan yang lain juga bisa terinspirasi atau nambah ilmunya dari media sosial tadi. Manfaatinlah media sosial sebanyak-banyaknya. Intinya kalau jadi mahasiswa, jadi anak muda tuh manfaatkan privilege dan peluang harusnya. Iya, sebenarnya kita punya banyak sekali privilege, peluang di sini. Kita masih muda, banyak waktu, masih punya kesempatan, mungkin kalau belum paham merumuskan suatu masalah dan memecahkannya, kita masih punya dosen, pembimbing yang bisa kita ajak, atau kita masih punya abang kelas dan kakak kelas yang bisa kita diskusi. Kita punya adik kelas yang sama-sama mungkin bergerak sama-sama ya, bantu yuk menyebarkan sih. Karena seperti yang Bang Alwi bilang tadi, berapa banyak sih yang udah sadar? Kayaknya yang udah tahu, kalau tahu sekedar tahu. Tapi yang banyak sadar mungkin banyak ya. Tapi yang sadar ya sekitaran mungkin kawan-kawan nggak harus satu Pontianak deh. Mungkin bisa aja satu prodi atau satu fakultas. Kita lihat dari lingkup kecil terlebih dahulu. Atau satu circle aja deh. Kalau dari 5 orang circle kita
berapa banyak sih yang ngobrolin gitu. Itu bisa jadi apa ya? Sedikit perbandingan lah. Iya, betul. Sebanyak apa yang Karena tahu, sebanyak apa yang enggak tahu. eh circle yang besar itu kan juga berawal dari circle yang kecil. Gitu. Jadi Itu perwakilan lah bisa perwakilan. kita lihat. Mungkin seperti itu. kalau kita langsung lihat yang secara global, secara gedenya mungkin kita bakalan ngerasa dikit gitu kan. Tapi Ya. ketika kita melihat pada circle-circle yang kecil, maka kita akan melihat bahwa banyak kok yang peduli sebenarnya dengan Palestina. Dan memang kalau dari sekedar tahu mungkin memang banyak Bang ya. Yo, Tapi balik lagi tadi kata Bang Sidki, memang tidak semua orang tahu. manusia tuh Tapi dia perlu sadar. merasa terlebih dahulu. Iya, dia harus Karena merasa terlebih dahulu. nggak bisa tiba-tiba cuman sekedar melihat, itu sulit ya untuk Mungkin ide merasa hidupnya udah berat gitu. Udah Ngapain berat. ngurusin yang Padahal- jauh lagi gitu kan. tidak. Jadi untuk survive dengan hidup ninja mungkin udah berat gitu ya. Mana dia mau Dia memikirkan merasanya yang lain. seperti itu. Mungkin itu mungkin. Jadi kita juga kita juga nggak menyalahin teman-teman yang memang belum mau berdiri kepada orang-orang yang itu bela Palestina kan. Tapi kita memang sih ya, memang sangat disayangkan aja gitu. Disayangkan. Padahal banyak tuh privilege yang bisa di Sekedar menekan share doang kok. Itu sebenarnya Iya, itu udah menandakan bahwa teman-teman tuh berada di pihak yang sama gitu kan. Betul. Cuman tekan nggak sampai 1 menit menekan itu share video. Kalau ngomongin netral, tadi juga lu ngomongin netral. Kayaknya kalau netral di kondisi sekarang tuh berarti memihak ke yang salah enggak sih? Karena diam ya. Soalnya diam ya, misal ngomong netral, aku Oke. netral nggak dukung siapa-siapa. Karena ini kondisinya bukan sedang perang A lawan B, tapi A sedang menindas B, bukan sedang equal nih sama-sama Kita punya. bukan sedang melihat pertarungan, tapi sedang melihat penjajahan. Betul, kayak misalnya ada orang dewasa sedang mukulin anak Bukan. kecil, kita ngebiarin mereka nggak Kami netral ya. kami netral, mereka tuh nggak equal, Iya. satunya punya segini dengan backup-backupannya negara-negara lain, satunya ya cuman masih sedang merintis Iya. negara baru, bukan negara baru. Bukan negara baru, tapi dia Maksudnya tidak resource-nya itu tidak sebanyak yang backupannya kurang. backupannya. Iya, itu seperti Iya. itu. Jadi ini bukan netral tuh bukan pilihan di sini. Kita harus memilih antara kita mendukung atau tidak mendukung. Iya. Dan juga ya berarti memang tadi ya, yang netral tuh ya karena dia diam, berarti dia tidak mendukung gitu. Betul. Masuknya yang tidak mendukung berarti kalau gitu. Iya, seperti itu. Oke. Jadi gitu ya mahasiswa ya. Tolong gunakanlah privilege dan peluang kalian. Betul. Pokoknya lakuin aja, kayak ada peluang nih bisa bikin konten. Lu punya wajah cakep gitu kan. Bikin konten. Bikin Gitu ya? konten. Iya, Kayaknya anak Atau- cakep juga bisa deh. bisa. Itu kan privilege tadi. Oh, iya. Privilege-nya kalau cakep kan bakalan ditonton sama orang gitu kan. Masuk. Iya. Nah, Oke. kalau juga punya ini skill public speakingnya bagus, terutama di depan kamera. Betul. Bikin juga konten tentang Palestina. Betul. Nggak usah yang berat-berat deh, kayak ngebahas tentang bagaimana awal sejarah dan segala macam, tapi Betul. tentang yang dikit-dikit ya, yang kayak nyenggol doang gitu, atau ngebahas tentang yang berita-berita terkini gitu kan, atau tentang gimana peran mahasiswa seharusnya gitu ya. Padahal kita nggak bakal tahu orang yang lihat bakal seberpengaruh apa. Mungkin dari ratusan orang ngelihat SG kalian atau postingan Ada kalian, yang tergerak gitu ya. satu aja yang udah tergerak dan merasa itu penting dan mereka harus merasa belajar lebih jauh, itu udah Yap, betul. sangat cukup. Dan- Satu. Iya, satu, dan itu diulang terus, misal yang Iya. satu nge-share juga Nanti ada lagi gitu. Lagi. Jadi jariah di situ kan. Ada. Bisa jadi justru malah satu orang yang berubah karena Anda, bisa jadi dia nanti bisa merubah 100 orang. betul Nah, sekali. jadi jangan pernah melewatkan peluang, karena peluang itu nggak datang 2 kali kata Zawin ya. Tapi peluang itu bisa datang kepada orang yang tidak berhenti mencoba. Itu. Jadi teruslah mencoba untuk tetap berdiri di barisan orang-orang yang berpihak pada Palestina. Jangan pernah berpikir sekalipun untuk berpihak pada Israel. Ya di sini kami mengajak ya, bukan memerintahkan kawan-kawan untuk itu semua pilihan. Ya. Kalau perintah dari Tuhan, dari Allah, kami nggak bisa memerintahin dari itu. Kami yang menyampaikan. Nah, kami hanya menyampaikan apa yang Kalau Allah kami merintah dapat. juga dong. Iya, benar sih. Nah, intinya gitu ya teman-teman. Terakhir mungkin Bang, kalau tadi itu dari
itu mungkin udah mencakup mahasiswa selain yang muslim ya berarti ya dari Iya, informasi yang saya iya dapat. dong. Nah, teman-teman yang saudara-saudara kita yang non muslim juga eh, nggak ada batasan sebenarnya untuk Betul. ngebahas tentang Siapapun Palestina yang nyari karena bagaimana asal usul yap betul negara Israel itu berdiri, ya bakal tahu bagaimana sebenarnya bagaimana yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan juga apa yang terjadi sekarang ini itu bukan cuma sekedar tentang agama loh gitu kan. Ya, Karena ada penindasan dan sebagainya macamnya itu udah termasuk kemanusiaan gitu Iya. ya. yang terbaru kapal flotilla, Oh ya, kapal flotilla yang diserang ketika di perairan Ah. itu kan. setahu nggak tahu ya, tapi setahu saya kayaknya nggak ada yang muslim dari sini. Nggak tahu tuh Yasmin tuh muslim apa enggak, tapi setahu saya nggak ada yang muslim. Kebanyakan itu yang muslim ya. Mereka cuman ya bergerak atas kemanusiaan. Dan kemarin juga yang dengan pas itu. iya tahun lalu atau pokoknya awal-awal setelah kejadian 7 Oktober itu kan juga cukup banyak ya gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah selain masjid itu yang juga hancur kan karena serangan dari Israel itu. Iya, betul. Itu kan sekali. menandakan bahwa memang pure ya itu bukan terkait agama, tapi memang kebiadaban Israel aja itu situ tuh. Memang dia mau menindas manusia. Mereka tidak memandang ya bahkan mungkin mereka tidak memandang orang-orang di situ sebagai manusia Iya, mungkin Israel ya. iya, betul. Iya, itu Iya. betul sih. Itu Good point. Mereka tidak memandang di sana orang itu manusia ya. Mereka tidak ada hati di sana. Sebisa mungkin dibom, digenosida, dihapuskan dari muka bumi ini, dan mereka ingin mendapatkan tadilah tanah itu yang katanya dijanjikan dan ingin membangun sebenarnya membangun negara Israel tadi. mereka ingin menguasai tanah dengan menumpahkan darah. Iya. Itu kan udah jelas sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, itu bukan cara yang benar kan di situ. Iya, Ya. benar lah. Itu Karena sudah kayaknya siapapun yang melihat Iya, harusnya ya, yang punya nurani. karena yang mereka serang itu juga warga sipil. Kalau emang antar apa namanya tentaranya lah istilahnya. Kalau antar tentaranya kan itu masih bisa disebut perang. Tapi ini udah sampai masuk ke ranah warga sipil yang diserang gitu. Rumah Dan sakit, menghancurkan rumah sakit bahkan orang-orang yang tempat itu. ibadah, Tempat ibadah, tempat pendidikan juga ya. pendidikan. Nah, di situ. Ya, jadi harapan kami teman-teman yang nonton ini bisa tergerak untuk lebih aware lagi dengan keadaan di sana. Ya sekedar untuk teman-teman nambah insight pribadi itu juga udah oke banget loh sebenarnya. Nggak perlu sampai teman-teman mau ngebagi, tapi kalau bisa ngebagi itu lebih bagus. Tapi kalau untuk nambah insight pribadi itu juga udah bagus, Win. Nah, Ya. terakhir mungkin Bang ada closing statement. Closing statement dari saya adalah solusi yang besar itu tidak akan tercipta dalam dari bisnis. Dan yang kecil itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu dengan membebaskan diri kita ini, membebaskan pemikiran dan arah pandang kita dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang seharusnya itu tersesuai di bumi. Maka mungkin hal yang paling nyata yang sedang berharap ya belajar, memperkaya diri dengan ilmu, dan kalau misalnya kita udah belajar, kemudian banyak tahu, rasa suka tuh bakal tumbuh sendiri. Itu satu, dan yang kedua, bukan adanya rasa suka. Orang kalau suka sesuatu pasti ngomongin terus ya. Ya, betul diulang-ulang terus. Orang lagi suka dengan seorang, jika mau tahu dan lain-lain itu tinggi suka, misal pengen mobil baru, misalnya Lagi seneng main gadget bola baru, gitu juga. bahkan bakal diomongin, bakal di share, bakal di posting. Dengan kita sering berinteraksi dengan ilmu tersebut, dengan kita sering berfokus di sana, bahwa seperti Masih ya? Udah mulai lagi? tidak ya ini Oke. geser. Maka akan lebih mudah untuk kita men-share ini, belajar share, belajar suka Share. tentang nge-share tentang masa-masa lain. Kemudian jangan terlalu untuk bergabung dengan komunitas kebaikan mungkin ya. Iya, Komunitas divisi yang sama. ya, betul. Dan kalau misalnya solusi-solusi dari masing-masing itu sudah terlaksana, jadi pribadi yang berpikir dengan benar, berpengetahuan yang luas, maka solusi besar yang mungkin banyak yang kita pikirkan bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara
agar terbebas dari Israel dan lain-lain lah, itu akan tercipta dengan sendirinya. Yes. Paling gampang karena kita belum selesai dengan solusi tadi yang membebaskan Belum kita. semua solusi yang dilakukan gitu. Iya, makanya lakukan dulu itu, bahkan solusi yang lain akan dibawakan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Tak terasa sudah hampir 1 jam kita duduk di sini. Ya, kan soalnya namanya podcast duduk sejenak ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh berlama-lama gitu ya. Cuma yang Siap. sudah panas ini tangganya. Nah, ininya terakhir teman-teman. Liberation of mind before liberation of life. Nice. Bebaskan pemikiran dulu sebelum membebaskan tanah yang dijanjikan. Oke, mungkin sekian dari kami. Aku Ahmad Ali Prasetyo atau Alwi atau Ilwa. Pamit undur diri dari podcast Duduk Sejenak LDK Astronomi Pontianak. Semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya berlimpah dan juga bisa terus mendukung teman-teman kita di Palestina. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Ya gitu selama pertemuan enggak pernah gitu. Kan ini gitu. Oh iya. Insyaallah. Alhamdulillah.